Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan? Kelihatan A-nya enggak? Kan? Ada A-nya enggak? Apa kabar? Maaf sekali-kali ceramahnya begini ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Nikmat dari Allah tuh macam-macam. Jangan menganggap sehat hanya nikmat itu dalam bentuk yang kita sukai. Tapi kadang-kadang seperti inilah bagian nikmat yang sangat disyukuri. Alhamdulillah beberapa hari ini, terutama hari ini, Allah menakdirkan shock atau apa kata dokter, sehingga bisa merasakan bagaimana tekanan darah sangat rendah, juga oksigen, bagaimana saturasi oksigen di darah sangat sedikit. Masya Allah, rasanya udah dekat. Ya, tidak bisa berdiri, tidak bisa mikir. Masya Allah, ini karunia yang sangat besar untuk menyadarkan arti la haula wala quwata illa billah. Biasanya kita mudah mengatakan la haula wala quwata illa billah. Tapi benarkah kita sudah meyakini bahwa semua kekuatan itu dari Allah? Salah satu yang komentar ini ya, maaf ya, salah satu di antara ciri kita belum la haula wala quwata illa billah adalah ujub, merasa diri kuat, merasa diri bisa, merasa diri mampu, merasa terlatih, merasa berjasa, merasa makin banyak diri ini merasa, berarti kita masih belum sungguh-sungguh yakin bahwa Allah lah sebetulnya pemberi karunia. Dan Allah sangat tidak suka kepada orang-orang yang ujub. Kita kadang merasa ilmu bisa membuat kita melakukan sesuatu, keterampilan, keahlian, pengalaman, padahal tidak ada daya semua itu kalau Allah tidak mengizinkan. Kalau sombong membutuhkan orang lain untuk kita rendahkan atau kita dustakan kebenarannya, tapi kalau ujub ada di hati, di sini. Tidak ada yang tahu kita sedang ujub selain Allah yang maha tahu isi hati. Wa huwa alimum bidati sudur. Allah tahu kita merasa bangga dengan sesuatu, padahal yang kita banggakan itu sebetulnya hanya karunia Allah. Allah tahu kita ujub, merasa soleh, merasa soleha, merasa lebih dari yang lain, merasa spesial, padahal apa yang kita banggakan pasti hanya karunia Allah. Dan sangat mudah bagi Allah mengambil apapun yang kita ujubkan. Ada yang merasa ujub dengan kekuatan fisik, ya mudah saja. Walau kita berlatih setiap hari, Allah tinggal kirim virus, Allah buat shock saja seperti ini, tidak bisa apa-apa. Tidak bisa apa-apa, benar-benar lunglai. Untuk minum susah, bernafas juga harus dibantu. Masya Allah, tidak ada apapun yang harus membuat kita ujub, karena kalau Allah mengambil, sirna seketika. Yang ujub dengan kepandaian, mudah bagi Allah untuk mengambil ingatan ini seketika. Mudah, sangat mudah. Yang ujub dengan keindahan kulit, penampilan, sangat mudah bagi Allah untuk mengambil indah. Yang ujub dengan hafalan,
Tidak susah bagi Allah mengambil hafalannya. Pendek kata, ujub itu adalah kita menuhankan diri kita sendiri, merasa kitalah yang mampu. Salah satu di antara la haula wala quwata illa billah lainnya adalah kita suka bersandar kepada selain Allah. Kita menganggap ada yang bisa memberi, menolong, membela, melindungi, menyembuhkan selain Allah. Kadang kita menganggap obat yang menyembuhkan, padahal obat hanya makhluk, hanya ciptaan Allah yang bisa jadi jalan, bisa tidak. Kadang kita menganggap ada relasi yang bisa menolong, padahal kalau Allah tidak membulak-balikan hatinya, tidak bisa apa-apa. Harusnya selain kita tidak ujub, juga kita tidak bersandar kepada siapapun, kepada orang, kepada benda, kepada ilmu, termasuk tidak bersandar kepada ikhtiar kita. Kita ikhtiar, tapi ikhtiar adalah ibadah. Ikhtiar tidak menjamin bagi kita. Ikhtiar adalah amal soleh. Yang bisa memberikan segalanya hanya Allah. Wa yamsaskallahu bidurrin fala kashifalahu illahu. Sekira Allah menyentuhkan kemudaratan bagimu, tidak ada yang bisa menghilangkannya selain Allah sendiri. Wa yuridka bi khairin, dan jika Allah memberikan kebaikan, fala radda li fadli, tidak ada yang bisa menolaknya. Yushibu bihi may yasha'u min ibadihi wa huwal ghafurur rahim. Allah berikan kepada hamba yang Dia kehendaki, dan Allah lah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Mudah-mudahan Allah yang Maha mendengar, Maha memperhatikan, mengampuni semua ujub yang ada di hati. Merasa diri lebih, merasa diri bisa, merasa diri mampu, merasa diri, padahal semua itu cuma milik Allah saja. Tapi kita mengaku-ngaku menjadi milik kita. Semoga Allah dengan sakit ini menghilangkan semua penyakit ujub di hati ini, dalam bentuk apapun. Dan kita semua juga semoga diberi kepekaan. Jangan sampai mulut mengatakan tiada daya, tiada kekuatan selain dari Allah, tapi kita merasa diri dan bergantung kepada selain Allah. Terima kasih hadirin. Mudah-mudahan ada hikmahnya. Silakan lanjutkan dengan Ustadz Komar ya. Tolong doakan supaya bisa menikmati episode ini sebaik-baiknya. Semoga ini jadi penggugur dosa. Banyak hikmahnya. Merasakan disuapi oleh anak. Alhamdulillah, banyak hikmahnya. Pasti baik, pasti sakit ini baik, pasti sudah diukur, pasti bisa, mudah-mudahan bisa jadi penggugur dosa, bisa pengangkat derajat, dan mudah-mudahan sakit ini bisa mengantarkan husnul khotimah. Terima kasih sahabat sekalian. Mudah-mudahan ada hikmahnya. Silakan kita simak Ustadz Komar ya. Tolong maafkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qaddimu alaikum bitahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduka wa nashkuruka wa nastaghfiruka wa na'udzubika min azabika ya dzal jalali wal ikram. Wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin
وعلى آله وأصحابه أجمعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Hadirin yang berbahagia, sebelum saya memulai ceramah, kembali mohon keikhlasan ibu bapak. Kita sama-sama mendoakan guru kita, Kiai Haji Abdullah Kim Nastiar, yang sedang diuji sakit. Mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan, sakitnya menjadi penggugur dosa, pengangkat derajat, dan mudah-mudahan memberikan ilmu dan hikmah kepada beliau, khususnya juga kepada kita semuanya. Bi barakati Ummil Quran. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma inna nas'aluka bihaqqil Fatihah, bisirril Fatihah, bikaromatil Fatihah, bimu'jizatil Fatihah, wa bibarakatil Fatihah. Nas'alukal ijabah ya Allah, nas'alukal ijabah, nas'alukal ijabah ya Allah. Ishwi ya Allah wa anta syafi. Nas'aluka syafa'ah ya Allah, nas'aluka al-afiyah birahmatika ya arhamar rahimin, walhamdulillahi rabbil alamin. Supaya lebih barokah, mari seperti biasa kita sama-sama baca kalimat thayyibah. Saya dulu, baru diikuti oleh hadirin semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ilaha illallah, la ma'buda illallah, la ilaha illallah, la maqsuda illallah, la ilaha illallah, la matluba illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, atini mahabbataka wa ma'rifataka birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah. Hadirin sekalian,
Puasa ini tidak hanya dilakukan oleh manusia saja. Oh iya, sebelumnya ada teman-teman yang tadi siang hadir di TSM, boleh angkat tangan? Oh, berarti yang sebagian belum ya. Puasa ini tidak hanya dilakukan oleh manusia. Seekor ulat ketika dirinya merasa begitu hina, banyak orang yang jijik padanya, dia sadar salah satu jalannya adalah tawajuh, zikir, hening, sepi, puasa menyendiri. Sampai kemudian saatnya keluar dari kepompong, berubah wujud menjadi seekor kupu-kupu yang cantik, yang indah warnanya. Siapa yang tidak suka dengan keindahan warna kupu-kupu? Ulat puasa. Seekor ular ketika kulitnya sudah rusak, tidak nyaman, warnanya pudar, jelek, sang ular sadar satu-satunya jalan adalah puasa, tawajuh, menyendiri, zikir, hening, sepi, tahan lapar dan dahaga, diam. Dan pada akhirnya Allah takdirkan dikelupas kulit lamanya, berganti dengan kulit yang baru, lebih mempesona, lebih indah dan lebih cantik. Lihatlah seekor induk ayam ketika sudah 15 telurnya, dia sadar ada 15 tanggung jawab kehidupan berat. Satu-satunya jalan adalah puasa, mengeram 21 hari, tawajuh, zikir, hening, sepi, tahan lapar dan dahaga. Apa tidak lapar? Lapar. Tapi kemudian demi sebuah tujuan, sang ayam menyendiri, menahan lapar dan dahaga. Dan pada akhirnya setelah 21 hari, 15 telur berubah wujud semuanya menjadi anak ayam yang lucu. Tapi ibu-ibu ada nggak ini? Oh, tengok anak ayam yang puasanya tidak khusyuk, tidak khudu. Baru 7 hari sudah keluar petok cari makanan, kemudian WA-an, BBM-an, masuk lagi 3 hari cari minuman ke toko, centil, padahal cuma 10 telurnya. Karena tidak khusyuk, tidak khudu, tidak tawajuh, puasanya dari 10 yang jadi cuma 5 telurnya, bahasa Jawanya bungker, busuk. Moga-moga Ramadan ini menjadi Ramadan yang terbaik dalam sejarah hidup kita. Amin. Karena boleh jadi di antara kita tidak menjamin apakah Ramadan tahun depan masih ada umur yang panjang untuk kita. Niat semuanya yuk menjadikan Ramadan ini yang terbaik. Ini malam keberapa nih? Malam berapa? 12. Malam 12. Masih ada waktu. Mudah-mudahan menjadi Ramadan yang terbaik. Siap semuanya? Setuju? Yuk angkat tangan kanannya. Semuanya tempelkan pundak temannya. Hai teman-teman, saya berniat menjadikan Ramadan ini Ramadan terbaik dalam hidup saya. Anda saksinya. Sah, salaman kanan kirinya. Nah, niat nggak apa-apa, niatnya kan sudah pahala, iya tidak? Bagaimana caranya supaya menjadi Ramadan yang terbaik? Ya sudah, kalau sedekah, sedekah yang terbaik. Kalau mau sholat, sholat yang terbaik. Zikir, zikir yang terbaik. Pendek kata, amalan-amalan kita selama Ramadan adalah amalan-amalan yang terbaik. Dan saya mau cerita sedikit. Di tengah kisah puasa ini, waktu saya belajar tafsir, guru saya mengatakan Allah selipkan satu ayat yang luar biasa. Apa bunyi ayat itu? Di 186. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an
falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Setelah cerita itu, puasa lagi tuh cerita ke bawahnya. Apa ayat itu? Apabila hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku Allah, katakan aku ini dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku mengabulkan doa orang-orang yang apabila ia berdoa. Berarti kalau diterjemahkan bebasnya, ada orang-orang yang berdoa tapi enggak berdoa. Apa ada Ustaz? Ada. Seperti yang saya ceritakan, jangan pernah Anda minta doa kepada Allah memohon air 1 ember kalau dirimu hanya mempersiapkan gelas sebagai tempatnya. Sebab sampai kapanpun Allah tidak akan kasih air 1 ember. Bukan salah doamu, bukan salah Allah tidak memenuhi janjinya. Salahnya persiapan kita tidak pas dengan doa-doa kita. Ini yang dimaksud orang tidak sungguh-sungguh. Padahal doa tapi tidak berdoa. Ya Allah, butuh air 1 ember. Apa kata Allah? Ud'uni astajib lakum. Tapi dia apa? Gelasnya ini ya Allah. Padahal malaikat sudah diinstruksikan oleh Allah. Tuh beri tuh yang di DT hambak itu air 1 ember. Begitu bergerak malaikat, loh kok fulan ini siapnya gelas? Konfirmasi dong malaikat. Ya Allah, hambamu yang di DT itu siapnya gelas ya Allah. Kalau ditumpahkan, ini ngeblarat kemana-mana 1 ember. Seketika apa kata Allah? Rubah saja takdirku malaikat, beri dia air sesuai yang dia siapkan 1 gelas. Begitu sudah dapat 1 gelas, Ustadz saya udah doa pengen air 1 ember, kok dapatnya segelas Ustadz? Padahal siapa yang tidak sungguh-sungguh? Halo? Siapa yang tidak sungguh-sungguh? Itulah kenapa Allah kasih jawaban, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib teman-teman, rezeki teman-teman, karir teman-teman kalau kita tidak merubah terlebih dahulu apa yang ada dalam diri kita. Karena itu saya senang Ramadan ini harus menjadi momentum perubahan. Setuju? Halo? Siap semuanya? Tapi hebatnya syarat kedua apa doa itu supaya dikabulkan? Kan Ramadan ini bulan doa nih, betul tidak? Kelihatan wajah-wajah permintaan nih lagi banyak, nggak apa-apa. Syarat yang kedua, falyastajibuli. Apa kata Allah? Penuhi dong perintah-perintahku, banyakin dong amalanmu, banyakin dong ibadahmu. Falyastajibuli. Makanya maaf ya, masih ingat? Moga-moga repetition is mother of knowledge. Katanya pengulangan itu adalah induk ilmu pengetahuan. Surat Al-Fatihah itu teman-teman surat doa. Ketika kita mengatakan, selesai mengatakan waladhdallin, kita ngomong apa? Amin. Tapi lihat cara Allah mengajarkan doa pada kita. Walaupun surat doa ayat pertamanya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Langsung minta apa muji Allah dulu? Minta apa muji? Jawab yang kompak, minta apa muji? Muji. Ayat kedua, alhamdulillahi rabbil alamin. Minta apa muji? Masih muji. Ayat ketiga, ar-rahmanirrahim. Minta apa muji? Muji. Ayat keempat, maliki yaumiddin. Minta apa muji? Masih muji. Sampai ayat kelima, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Muji. Baru ayat ke-6 jelas-jelas minta, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Apa kita jawab? Yo, 7 ayat, 5 muji, 2 minta. Jawab yang kompak. Banyakan muji, banyakan minta. Ayo jujur hidup kita nih, banyakan muji, banyakan minta pada Allah. Kita mau istighfar cuma 3 kali, astagfirullah, bibi.
Subhanallah 33 itu pun sambil ngantuk. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kayaknya udah selesai nih ya. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Allahu Akbar. Tapi giliran minta, waduh banyak detail. Ya Allah, minta mobil 2016 warna hitam ya Allah ya. Warna hitam, kemudian yang cicilannya 2,5 juta ya Allah ya. Tidak salah sih, cuman kata Imam Ghazali kurang beretika. Kenapa wali, kenapa ulama, kenapa para kekasih-kekasih Allah saciduh metu saucap nyata, doanya cepat? Karena mereka memujinya banyak, desah nafasnya tasbih, diamnya zikir, hatam Qur'annya tidak karena Ramadan, sedekahnya setiap hari. Masya Allah. Makanya cuma air putih, doanya Bismillahirrahmanirrahim. Aneh ya? Bukan aneh, karena memenuhi perintah Allah. Falyastajibuli. Itu orang tua kita dulu juga nggak kayak adik-adik sekarang banyak hafalan Rabbana, Allahumma. Orang tua kita dulu, contoh mak saya itu nggak sekolah. Haji Anton sudah sering saya ceritakan, nggak sekolah, anaknya banyak, tapi di tangannya selalu tasbih, tasbih, zikir, sholat. Nggak hafal doa-doa yang banyak. Mak, mohon izin mau merantau ke Bandung. Ya sudah, sini mak doain. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma srita sriti sugih mersi sugih cemri. Sukses saja. Srita sriti itu Pak saya juga nggak tahu. Tapi Allah Maha tahu. Mungkin dia mampu tahu huruf. Maksudnya mas supaya anaknya sukses. Ma, ini sakit gigi nggak sembuh-sembuh. Pakai daun apa tuh? Bendara itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Godong pari, godong waluh, beli mari tambah ampuh. Sembuh. Allahu Akbar. Lah kita nih Rabbana, Rabbana, Allahumma. Tapi falyastajibu kita kurang. Makanya mampu. Ya Ramadan nih, kenapa para ulama hatamin Quran, banyak sedekah, banyak zikir, wirid, terus qiyamul lail. Itu dalam rangka falyastajibuli, supaya ketika Anda memohon, insyaallah. Kan Allah gitu, muji dulu dong biar saya seneng ngabulin doamu. Itu syarat kedua tuh. Syarat ketiga, wal yu'minu bi. Apa wal yu'minu bi? Percayalah kepadaku bahwa caraku tersendiri mengabulkan doamu. Sudah, kalau sudah falyastijibul penuh, kalau ibadahmu sudah penuh, sedekahmu sudah banyak, zikir wiridmu sudah banyak, amal solehmu sudah banyak, serahkan padaku cara pengabulan doa-doamu. Al-Kisah, apa-apa ya, yang sudah tahu tadi TSM nggak apa, saya ulangi. Al-Kisah, ada seorang mahasiswa datang pada Ustadz. Ustadz, saya semester 8 mau nikah Ustadz. Alhamdulillah, bismillah tuh. Sama siapa? Mahasiswi Ustadz. Alhamdulillah. Tapi ini masalahnya nih Ustadz. Apa? Mahasiswi yang saya demenin, yang saya cintai nih Ustadz, anaknya orang kaya, pejabat, beda level aja. Jadi kalau ketemu saya saja gemeter Ustadz, apalagi untuk mengungkapkan rasa cinta. Tapi kan Ustadz, cinta tidak pernah bersalah, berlabuh di hati mana saja yang Allah kehendaki. Asyik. Benar. Gimana ya Ustadz untuk menyatakan, jangan ke Ustadz, Ustadz juga lagi ada masalah. Sudah ke Allah aja. Cuman Ustadz beritahu, kalau ingin memohon pada Allah, falyastajibunya lebih banyak. Apa ya Ustadz? Bagus Al-Quran tuh, coba susunan ayatnya tuh seolah-olah menjadi rumus. Sebelum tentang puasa, sebelum tentang ayat itu, coba tengok ayat sebelumnya 153 Al-Baqarah. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Hai orang-orang beriman, engkau pasti akan galau, resah, gelisah, banyak masalah. Kalau ini terjadi, jadikan sholat dan sabar sebagai penolongmu. Lewat sholat kau mohon pada Allah. Jangan ngadu di grup WA, grup BB, itu mah kumpulan orang-orang yang sedang masalah semuanya juga.
Aduh suami saya mah galak, di grup sebelahnya mending ibu mah cuma galak, saya mah ya galak ya pelit. Dah ke Allah, sholat hajat deh, nurut mahasiswanya. Dah sholat hajat, singkat aja. Ya Allah, sampaikan rasa cinta ini kepada si dia. Dan kalau ini baik, pertemukan kami dalam mahligai rumah tangga yang kau ridhoi. Boleh dicontek nih, boleh dicontek ya. Susah nyusunnya nih kata-katanya. Salat sebelum tidur, hajat doanya, ya Allah, engkau yang menumbuhkan rasa cinta ini pada si dia. Kalau ini baik, pertemukan kami dalam rumah tangga yang kau ridhoi ya. Amin. Terus. Tapi saya bilang, dek tambahin, kalau cuma salat sedikit tuh hal yastajibunya. Saya mau ngafalin Quran deh Ustaz, skripsi udah selesai. Bagus, hafalin Quran. Di kampus tuh bawa Quran. 3 bulan 5 juz hafal. Dan 3 bulan itulah terjadi keajaiban. Dia lagi di bawah pohon, lagi ngafalin. Pagi hari itu tiba-tiba mahasiswinya datang nyamperin. Ya Allah, dia datang, ya Allah, dia datang. Pasti mengatakan cinta, ya Allah. Ya Allah, qabul hajat saya 3 bulan, ya Allah. Dia datang, ya Allah. Tidak pernah dia datang, ya Allah. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam. Kang, Neng lihat Akang tuh di kampus ngaji terus ya, suaranya enak. Alhamdulillah kalau Neng tahu. Mau nggak bantu Neng Kang? Apa yang tidak kalau buat Neng? Nah. Kang, ini undangan, minggu depan Neng nikah. Terus apa maksudnya minta bantuan Neng? Suara Akang kan enak, syahdu. Akang yang ngaji ya. Biar pernikahan Neng khusyuk syahdu. Tolong ya Kang. Iya. Lisan ngomong iya, hati hancur berkeping-keping. Tapi bagi santri, janji adalah kehormatan diri dan harga diri. Hati boleh pahit, janji harus tetap dipenuhi. Begitu Neng pergi, dia bawa undangan itu ke masjid, dia nangis. Ya Allah, engkau mah tega ya Allah. Giliran saya, falyastajibuli ya Allah. Hajat 3 bulan sholat ya Allah. 5 juz saya hafal. Lah sekalinya datang malah dia nikah ya Allah. Dan kalau lebih tega lagi saya ngaji ya Allah. Datang Pak, tetap dipenuhi. Selesai ngaji 8:30, penghulu nanya, maaf Bapak, kok pengantin pria belum datang-datang ya? Kata penghulu, saya hanya punya waktu jam 9.30 karena harus menikahkan di tempat lain. Sebentar Pak, sebentar, kata ayah perempuan ini. Sebentar sedang kami hubungi Pak, kok nggak nyambung, kok nggak diangkat. Boleh Bapak hubungi, tapi kami punya waktu, kata penghulu, hanya 9.30. Jam 9.15 telepon nyambung. Apa kata calon besan di sana? Yang tidak lain ayahanda calon mempelai laki-laki. Maaf, dengan berat hati harus kami sampaikan. Pernikahan terpaksa dibatalkan. Kenapa Pak? Apa yang terjadi? Mobil yang ditumpangi anak laki-laki saya, calon mempelai laki-laki, kecelakaan. Dan anak laki-laki saya meninggal di tempat. Itulah kenapa sejam yang lalu kami susah dihubungi. Kami sedang panik, cemas, bingung. Terpaksa berita ini kami sampaikan. Pernikahan dibatalkan. Jam 9.15 ayahanda perempuan itu berdiri. Bapak Ibu, tolong doakan kami. Kami dapat ujian berat. Ternyata tidak datang-datang calon mempelai laki-laki. Susah dihubungi, mereka kecelakaan. Dan calon mempelai laki-laki meninggal. Dengan berat hati mereka mengatakan pernikahan dibatalkan. Tapi bagi kami, bagaimana mungkin dibatalkan? Gedung sudah kami booking, catering sudah kami siapkan. Undangan sudah kami sebar, dan mungkin beberapa jam lagi tamu undangan datang. Jadi tolong di masjid ini, adakah laki-laki yang belum menikah? Yang hadir kakek-kakek semua nih Ji. Ya akad nikah kan resmi tuh, yang saudara-saudara inti yang shebe-shebe gitu kan. Tolong jawab, kira-kira siapa yang belum nikah di masjid ini? Yang ngaji mahasiswa. Yang lain gak ada yang ngacung, dia sendiri. Nah, apa kata ayah perempuan? Dek, maukah Ade membantu bapak? Apa Pak? Maukah Ade menikah dengan putri bapak? Bukan tidak mau lagi Pak. Sudah 3 bulan sholat hajat.
Ya Allah Pak, jadi ada mau siap lahir batin Pak. Masya Allah, jawaban santri. Siap lahir batin Pak. Nah masalahnya yang kedua teman-teman, penghulu nanya, maaf dek mas kawinnya apa ya? Lah santri kan tawadu, tara bawa duit. Lagian dia nggak siap mau nikah. Lihat lagi bingung begini, cara Allah hebat. Si Neng yang ngomong, papa, si AA lagi ngafalin Quran. Biasalah Neng dinikahin AA, mas kawinnya hafalan Quran aja Pak. Penghulu nanya, betul dek, baru 5 juz Pak. Surat apa yang kau hadiahkan untuk calon istrimu? Izinkan saya baca surat Ar-Rahman Pak. Hening di masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban, wan najmu wasy-syajaru yasjudan. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان. Terus persis pada ayat فبأي آلاء ربكما تكذبان. Eta satu masjid nangis semua. Makanya 31 kali diulang. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Seolah-olah Allah ingin mengatakan, hei mahasiswa, kalau cara manusia menikah, kenalan dulu, ta'arufan dulu, pertemuan dua keluarga dulu, persetujuan dulu, baru mereka nikah. Tapi caraku Allah bisa menikahkan dua orang hamba hanya dalam hitungan 15 menit. Karena aku punya dalil. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Subhan. Ramadan harusnya menjadi magic moment buat kita. Supaya dapat sesuatu di Ramadan. Tidak sedikit, semua banyak. Saya berbaik sangka pada Allah. Terus selalu berbaik sangka. Sakitnya guru kita insya Allah akan mendatangkan ilmu yang lebih hebat lagi untuk beliau. Amin. Akan mendatangkan hikmah, akan mendatangkan sesuatu. Dan ini bulan Ramadan terjadinya. Tidak pernah kebetulan. La maujuda illallah. Tidak pernah Allah mentakdirkan sesuatu dengan kebetulan. Semua sudah dalam ukuran. Ayo teman-teman, jangan pakai ini terus. Wal yu'minu bi, perintah Allah. Pakai iman, sing percaya, sing kuat iman. Kalau pakai akal mah sering stres, sebab hidup sering gak keakalan. Setuju? Halo? Siap semuanya? Kalau pakai ini mah aduh capek, cari rumah di mana, tiba-tiba jadinya di mana. Betul? Ta'arufan sama siapa, tiba-tiba nikah sama siapa. Lah, kenapa nikahnya sama? Wes, pakai ini aja supaya nggak stres. Masih ingat kalau nabi-nabi menggunakan akal melulu, tidak pakai keyakinan, mungkin banyak gagal menjalankan misi. Nuh, siap ya Allah. Bikin perahu, sami'na wa ata'na ya Allah. Tapi satu syarat Nuh, apa ya Allah? Bikin perahunya di atas gunung. Coba kalau saat itu Nuh menggunakan akalnya saja. Ya Allah maaf, ya Allah sedikit konfirmasi. Kan perahu mah di pantai ya Allah. Biar aku bikin perahu di atas gunung. SK-nya mohon ditinjau lagi ya Allah. Keliru nggak ya Allah? Abdi izin bisi disangka jelma gelo. Biar aku bikin perahu di gunung. Tapi Nuh menenggelamkan akal pikirannya dalam lautan keimanan. Wal yu'minu bi. Sawiyas tidak masuk akal juga. Sami'na wa ta'na. Pakai kayu koka itu. Orang-orang kampung pada lewat, pantas pada ngomong, oh Nuh nih bener nih, gila nih yang dikatakan orang, bikin perahu di gunung. Di mana-mana perahu mah di air, Nuh, di pantai. Oh bener nih. Tapi Nabi Nuh tidak peduli. Selesai Nuh, selesai ya Allah. Masukkan binatang beserta pasangannya, sertakan orang-orang beriman. Lepas talinya Nuh dan katakan, Bismillahi majreha wa mursaha, inna rabbi laghafurur rahim. Tadi Ustaz Gaza baca tuh ayatnya. Subhanallah. Dan mulailah
40 hari 40 malam, minas samai wal ardi, dari langit dan dari bumi. Gunung tenggelam. Saat itu orang beriman mengatakan, Sadaqallahul azim. Leres Gusti Allah, bener. Maksudnya kenapa di atas gunung? Tidak pernah ada yang kebetulan. Enak kalau pakai ini. Halo, siap? Angkat tangan kanannya, janji ya, janji. Bu, tempelkan pundak temannya. Papa, bu, saya berjanji mulai hari ini akan mandang kehidupan dengan iman, dengan keyakinan. Anda saksinya. Sah, salaman, ya. Keluar dari sini sendal hilang. Kalau pakai akal, ya Allah. Tapi kalau nggak pernah kebetulan. Kalau pakai akal tambah stres. Habis ceramah sendal hilang. Pas lagi ceramahnya tentang ridho. Saya ngajak ibu bapak, jadi kita harus ridho. Saya berjanji hari ini jadi orang ikhlas, ridho. Selesai ceramah, kejadian saya bulan Ramadan, sendal saya hilang pak. Begitu nyari-nyari, ibu-ibu nanya, kenapa Ustaz? Sendal hilang bu. Sing ikhlas Ustaz. Aduh, sekak seternya. Sing ridho Ustaz. Mohon. Lah, lagi jalan ditelepon ketua DKM. Akal tuh saya tuh pakainya. Ketua DKM telepon, pasti akan nanya nomor sendal. Kan logikanya gitu kan? Dia nggak datang soalnya, baru datang dari kantor, pasti akan begini. Ustaz sendalnya hilang ya? Iya pak. Nomor berapa Ustaz? Nomor 41. Udah gampang. Merek apa nanti dibelikan? Kan gitu akal mah ya? Aduh ya Allah, alhamdulillah ketua DKM telepon. Waalaikumsalam. Tad maaf saya baru datang. Dengar-dengar dari jamaah sendal hilang. Betul pak. Kemarin juga camat hilang Ustaz. Waduh, sedang kami intai ini siapa malingnya. Maaf ya Ustaz. Assalamualaikum. Salam. Memang kecewa ya, mikir-mikir. Wes sekarang apa ini aja. Berapa lama? Maaf ya karena waktunya tidak lama. Sebenarnya nanti saya mau menjelaskan tahun depan aja ya, insyaallah, mudah-mudahan panjang umur, tentang bagaimana ciri orang yang bertakwa. Sebab kan kalau dalam teori pendidikan, setiap tarbiyah, setiap latihan, setiap pembelajaran itu kan ada tujuannya. Tujuan instruksional umum, tujuan instruksional khusus. Lah tujuan puasa kan la'allakum tattaqun, supaya tahu apa nih ciri bertakwa, kira-kira begitu. Tapi karena waktunya habis, mudah-mudahan tahun depan kita berjumpa lagi ya. Mohon maaf lahir batin, dan saya ada amanah. Ini ladang amal, bisa menjadi wasilah falyastajibun. Siapa yang sedang punya hajat, punya keinginan tertentu di Ramadan, angkat tangan. Bapak mana? Ngacu nggak usah lihat orang pak, yang lain ngacu nggak ya? Maksud saya bapak atau teman-teman punya kayak, ya Allah saya pengen hafal Quran, ya Allah saya pengen haji, pengen atau apalah. Lagi punya keinginan, cung Ramadan ini doa-doa spesial. Sudah, saran saya, falyastajibulinya nih ada ladang amal. Tidak pernah kebetulan nih panitia ngasih tentang takjil dan sahur barokah ya. Yang berminat boleh sambil nulis tukang. Ini ada yang 50.000, ada yang 100.000, ngomong aja. Ya Allah jadikan ini falyastajibuku ya Allah, untuk memenuhi panggilanmu ya Allah. Ya Allah, jodoh ya Allah, jodoh. Di sini ada pilihannya 50.000, pas 100.000, 150. Sesuaikan aja keinginan jodohnya. Ya begitu ya teman-teman, terima kasih. Mohon maaf, alhamdulillah kalau dari ceramah-ceramah saya ada ilmu yang bermanfaat. Saya selalu bermohon kepada Allah agar pahalanya Allah alirkan untuk guru saya, Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. 12 tahun saya dididik oleh beliau di Darut Tauhid ini, 98 sampai 2011. Saya tahu betul kalau beliau sudah tidak keluar begitu, sudah sangat sakitnya. Kalau masih ringan, masih sedang, saya sering mendampingi. Beliau akan memaksakan diri semata-mata untuk memberikan kebahagiaan pada umat. Ketika di Solo, saya tahu berat karena sariawan di sana sindi lidah. Saya bilang, kenapa masih mau ceramah saja? Kan sakit lidahnya.
Beliau mengatakan, bagaimana mungkin mengecewakan mereka yang sudah mengundang sebulan sebelumnya. Sakitnya bisa tahan, tapi kalau mereka kecewa, apa yang harus pertanggungjawabkan? Trauma. Walaupun setelah selesai langsung istirahat. Kalau beliau kemarin tadi siang di TSM tidak jadi, saya tahu persis. Berarti sudah sedaya upaya beliau upayakan sesungguhnya. Tapi Allah sedang memberikan ujian. Jadi moga-moga setiap ceramah saya, teman-teman dapat ilmu, dapat manfaat. Allah alirkan juga pahalanya untuk guru yang telah menjadi jalan ilmu buat saya, khususnya Kiai Haji Abdullah Hakim Nastiar. Makasih teman-teman, doakan Darut Tauhid, doakan juga pimpinan Darut Tauhid ini. Dan saya selalu berbaik sangka, insya Allah akan ada sesuatu hikmah, ilmu, dan boleh jadi menjadi wasilah beliau akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih Kang Agus, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini udah dibagikan belum? Kalau yang belum dapat bismillah ya. Iya, diniatin Kang saat nulis buat hajat apa gitu.